Para ibu bapak, saudara sekalian, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma, yang putri, yang kakung. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita bersama keluarga dan komunitas. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita bersuka cita hari ini, hari Minggu biasa yang ke-32. Bersama dengan seluruh gereja, kita bersyukur untuk kebaikan Allah yang menyertai kita. Kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka sudah suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur bahwa Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita berkat-Nya, mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Hari ini kita mendengarkan seorang janda yang dilihat oleh Yesus dalam kesempatan bagaimana ia memberi. Tapi dikatakan dengan sangat jelas bahwa janda ini memberi lebih karena ia memberi semua. Dari kelimpahannya, ia memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu dari seluruh nafkahnya. Jadi ia memberi, tapi dia memberi dari apa yang dia miliki, bahkan yang ia butuhkan pun dia berikan. Karena dia lihat orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, ini suatu pengorbanan dari pemberian yang sejati. Pengorbanan, dia merasa dia butuh, tetapi ketika orang lain lebih butuh, dia berikan. Dan ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Boleh kita teladan. Yesus mengajak kita hari ini untuk boleh belajar dari perumpamaan ini ya. Yesus menyampaikan ini untuk membantu kita memaknai setiap pemberian kita. Maka pemberian kita itu tulus, atau pemberian kita itu ada motivasi-motivasi tersembunyi. Kita boleh melihat dan menyadari ini. Sungguh kita diingatkan untuk merasakan kasih Tuhan ini. Misalnya di dalam hidup harian kita ya, bagaimana kita memberi bila kita masih membutuhkan. Ya. Pastor saya ini mau kasih dia, tapi saya juga butuh. Saya mau memberi, tetapi saya sendiri juga masih butuhkan.
Dan seringkali itu menjadi pertanyaan kita, letak nilai pemberian atau letak pengorbanan dari pemberian. Nilai pemberian itu menjadi sangat bermakna, bernilai, karena pemberian yang masih kita perlukan atau sesuatu yang kita masih butuh, tetapi itu kita berikannya bukan dari apa yang sudah tidak kita perlukan lagi, tapi masih kita butuhkan. Nah, nilai pengorbanannya ada di situ. Seringkali kalau kita memberi dari kelimpahan, ya sudahlah, kamu mau ambil aja karena saya masih punya. Tapi kalau kita memberi, aduh nanti saya gimana ya? Nanti seringkali kita memberi, tapi kita pikir, oh nanti saya. Tetapi dari janda ini kita boleh belajar bahwa arti pemberian memberi dari kekurangan dan bukan dari kelimpahan yang kita miliki. Dan memang kita berjuang sungguh ya, memberi demi kebaikan orang lain. Tapi kita sendiri berkorban, melepaskan ego kita demi keselamatan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Yesus sendiri, pemberian diri yang sejati. Ya. Memberi perhatian kepada orang lain, meski kita sendiri butuh diperhatikan. Ya. Memberikan pertolongan kepada orang lain, meski kita sendiri juga butuh pertolongan. Dalam kisah-kisah yang nyata dalam hidup kita pasti bisa berespon. Berikan waktu kepada orang lain, meski diri kita juga kadang-kadang kekurangan. Kadang-kadang misalnya seorang tua ya, sudah pulang capek-capek, sudah lelah, sudah tekanan kerja yang tinggi, ditambah lagi sampai di rumah harus mendengarkan anak. Pemberian pengorbanan kita yang sederhana, harus meladeni suami atau meladeni istri atau meladeni anak atau meladeni anggota keluarga atau juga anggota komunitas dalam situasi kelelahan kita, itu memberi kekuatan bagi kita karena pengorbanan kita. Tidak hanya sekedar berupa duit, tetapi juga pemberian diri, waktu misalnya. Kita berkorban sampai orang lain menemukan sukacita, itulah makna pengorbanan yang sederhana tetapi memberi dampak. Dan pengorbanan kita tidak ada yang sia-sia, selalu ada jalan, selalu ada sukacita di balik setiap makna dari setiap pengorbanan kita. Ya. Cinta yang mendalam itu terungkap di dalam keberanian kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada siapa saja yang membutuhkannya, meski kita sendiri masih membutuhkannya. Inilah pengorbanan yang mempunyai nilai yang sangat berarti. Maka kita mohon supaya kita hari demi hari itu selalu melihat dan merasakan motivasinya, menemukan setiap pemberian kita. Apakah pemberian kita itu dengan tulus, lalu kita beri karena memang kita sungguh melihat kebutuhan orang lain, ataukah kita memberi dari kelimpahan kita. Dan yang paling penting adalah menumbuhkan bela rasa dalam diri kita, sehingga semakin hari hati nurani kita semakin terasa untuk mampu menangkap setiap kebutuhan orang lain, bahkan mengantar mereka sampai menemukan keselamatan di dalam Yesus sendiri. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, juga hari ulang tahun hidup bakti dan imamat, dan kasih Allah senantiasa menyertai kita sepanjang hari ini. Berkat Tuhan turun atasmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan Yesus memberkati.